Selamat datang di Jills Media. Hai guys, kali ini Jills Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi kamu di sekolah. Jangan lupa nonton semuanya supaya kamu bisa menyelesaikan soal-soal materi kamu di sekolah. Oke, selamat sore semua. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Kak. Oke, lanjut lagi untuk pembelajaran bahasa Indonesia ya. Masih semangat, Ji? Itu harus semangat ya. Semangat. Harus dong, ya siswa Jills itu harus semangat ya. Oke. Nah, sekarang langsung saja ya, karena waktunya juga sudah juga banyak yang terlewatkan. Oke, pertemuan sebelumnya yang Kamala jelaskan itu, kalau kalian masih ingat, itu kan tentang tanda koma ya, dengan tanda titik 2. Ya, sekalian Kamala berikan contoh soal kan, pembahasan soal. Nah, hari ini ya Kamala berikan materi baru lagi, masih berkaitan dengan ejaan, tapi kita berpindah. Kalau yang kemarin kita bahas tentang tanda baca, ya. Nah, hari ini kita bahas tentang huruf. Huruf yaitu aturan penulisan huruf kapital ya. Jadi huruf kapital. Sekarang aturan penulisan huruf kapital. Nah, coba nih Kak Mala tanya. Biasanya kalian melihat penulisan huruf kapital itu ketika apa? Ditulis huruf kapital pada saat? Di awal. Di awal kali. Di awal kalimat. Kalimat. Tapi di sini Kamala tekankan dia sebagai awal kalimat ya, awal kalimat langsung. Nah, kalau kan awal kalimat kalian tahu toh kayak setelah tanda titik ya. Intinya setelah tanda yang mengakhiri kalimat ya, tanda tanya, tanda seru ya. Tapi di sini Kamala tekankan sebagai awal kalimat langsung. Nah, kalau awal kalimat langsung yang biasanya ditandai dengan apa? Biasanya ditandai dengan penggunaan tanda petik ya. Jadi inilah tanda kalimat langsung. Pakai tanda petik seperti ini. Nah, sekarang kalau dia berkategori kalimat langsung nih, mengawalinya harus ditulis dengan huruf kapital. Contoh, Kak Mala bilang, Aurel berkata. Aurel berkata, ingat, memisahkan bagian lain dengan bagian langsung itu apa yang memisahkan? Dipisahkan dengan tanda koma ya? Bisa tanda koma. Nah, terus bagian langsungnya nih, tanda petik. Nah, ini yang Kamala maksud, mengawali bagian ini, kita awali dengan huruf kapital. Misalkan Aurel berkata, soal itu berarti S-nya harus kapital. Soal itu sangat mudah. Nah, titik terus tanda petik. Itu ya. Jadi ini yang Kamala maksud. Kenapa Kamala tekankan di sini awal kalimat langsung? Kan kalau kalian pahami kalau awal kalimat ya pasti nih tanda harus huruf kapital lah. Nah, awal kalimat langsung harus ditulis dengan huruf kapital ya. Oke, paham sampai di poin pertama? Paham, Kak. Oke, kita lanjut poin yang kedua ya. Poin yang kedua ini sekarang yang kayak nama orang ya, nama negara. Nah, atau Kamala kategorikan dia sebagai nama diri ya. Jadi di sini Kamala kategorikan nama diri ya. Nama diri itu apa? Termasuk nih adik-adik, nama orang ya, nama negara, nama kota, nama misalkan nama pulau dan sebagainya. Intinya dia nama diri, merujuk ke sebuah nama. Nah, contoh sederhana saja saya Kamala kasih ya. Saya bertemu Dika di sekolah. Nah, ini kan Dika nama orang makanya dia walaupun dia tidak di awal karena dia berkategori nama, ini harus ditulis dengan huruf kapital D-nya. Oke, lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ya. Sekarang yang ketiga, kalau dia berkategori nih, ya sekarang adik-adik perlu lihat nih, berkategori nama Tuhan,
ya, yang merujuk ke nama Tuhan. Ya. Nah, nama Tuhannya di sini berkaitan juga dengan yang berhubungan dengan Tuhan itu, yaitu agama, ya termasuk ini nah, agama dan kitab suci. suci. Benar sekali, agama dan kitab suci. Nah, sekarang misalkan nih Kamala bilang Tuhan yang Maha Esa, ya. Berarti yang mana saja kapital? T-nya kapital, Tuhan. Yang Maha, Y-nya kapital, ya. M-nya kapital, Tuhan yang Maha, E-nya kapital, ya. Tuhan yang Maha Esa. Nah, sama sih kalau misalkan bilang Tuhan yang Maha pemberi, ya. Berarti Tuhan, T-nya juga kapital, Y-nya kapital, nih, Maha pemberi, M-nya kapital, pemberi, P-nya juga kapital. Nah, tapi kalau Kamala bilang Tuhan yang Maha Adil, itu akan berbeda. Nah, berbeda dari segi apa? Ya, jadi adik-adik perlu lihat nih. Kalau Kamala bilang Tuhan yang Maha Adil, ya T-nya juga kapital, Y-nya kapital, M-nya kapital, tapi tidak ada spasi. Ya, tidak ada spasi. Dia langsung melekat kata adil di kata maha. Nah, kenapa seperti itu ya? Jadi coba lihat kita, kalau Maha Esa bisa, Maha Pemberi dipisah. Tapi ketika Kamala bilang Maha Adil, dia serangkai. Mengapa? Di sini adik-adik perlu garis bawahi kata Maha di sini adik-adik, dia berkategori bentuk, ya berkategori bentuk terikat. Benar sekali. Kenapa dikategorikan bentuk terikat? Ya, maksud dari bentuk terikat ini penulisannya serang. Nah, itu bentuk terikat ya. Jadi kalau bentuk terikat itu penulisannya serangkai maksudnya. Kecuali ada pengecualian. Jadi ada kata kecuali. Kecuali kalau kata maha nih diikuti, ya. Jadi kalau diikuti kata esa, ya. Jadi kalau ada kata esa yang mengikutinya dan kata berimbuhan, ya. Jadi perhatikan kena. Terjawab nih mengapa ini Maha Adil harus ditulis secara bersambung, ya. Terjawab karena Maha itu kategorinya bentuk terikat. Nah, kecuali kalau kata Maha diikuti dengan kata esa, nih kata esa dan kata berimbuhan. Apa itu kata berimbuhan? Yang mendapatkan, kalau imbuhan ini yang kayak awalan, ya, terus ada akhiran, ya, kemudian ada sisipan. Itu maksudnya nah perhatikan Maki. Ini kan kata esa nih. Nah, bisa nih toh kata esa. Pemberi kata dasarnya apa? Kata dasarnya pemberi. Beri toh. Nah, dia mendapatkan imbuhan pem. Nah, makanya dia berkategori kata berimbuhan. Makanya dia dipisah. Tapi kalau bila ke Maha Adil, mana kata imbuhannya? Jadi toh kata dasarnya hanya kata adil. Jadi kalau misalkan nih Kamala bilang Tuhan yang Maha Baik, bagaimana penulisannya? Tuhan yang Maha Baik. Penulisannya? Tuhan T huruf besar yang I-nya huruf besar, Maha huruf besar, B-nya huruf melekat pada kata Maha. melekat. Nah, tidak terpisah dengan kata Maha karena hanya kata dasar baik, ya, tidak ada imbuhannya. Sama kalau berarti Tuhan yang Maha Sayang. Berarti kata maha dengan kata sayang ini jangan dipisah, harus disambung. Beda kalau kita bilang Tuhan yang Maha Penyayang. Nah, kalau kita bilang Tuhan yang Maha Penyayang, baru dipisah karena ada imbuhannya, yaitu imbuhan pe, ya, dari kata dasar sayang. Oke? Ngerti ya? Ngerti, Kak. Sama dengan ini, sama dengan kayak kata ganti. Misalkan ada kata ganti, dia bilang begini, tolonglah hambamu ini. Tolonglah hambamu ini. Hambamu berarti mu ini merujuk ke
Tuhan. Berarti hamba, karena mu ini merujuk ke Tuhan, dia harus ditulis dengan huruf kapital. Yang mana kapital? M-nya saja kah? M-nya saja. Nah, terus dia masih bagian dari kata hamba. Nah, karena masih bagian dari kata hamba, kasih ini tanda hubung. M-nya kapital, hambamu. Nah, kayak gitu ya. Tolonglah hambamu ini ya Allah. Nah, ya ini merujuk ke Tuhan, Y-nya kapital. Allah, A-nya kapital. Kayak gitu ya. Termasuk nama agama. Misalkan nih, dia beragama Islam. Nah, beragama Islam, I-nya kapital. Atau contoh lain, Engel membaca Injil. Injil ini kitab suci ditulis kapital. Gitu. Nah, oke, paham untuk poin ketiga adik-adik? Ya? Paham, Kak. Paham, Kak. Lanjut lagi poin yang keempat. Nah, masih berupa nama, tapi di sini dia kategorinya lagi nama hari, ya, nama hari. Selain nama hari ada bulan, kemudian tahun, ya, dan tahun. Nama hari, bulan, dan tahun. Termasuk kalau dia berkategori hari raya, ya, jadi hari raya. Nah, contoh. Misalkan Kamala kasih contoh, Siska merayakan hari Lebaran. Hari Lebaran umat Islam nih, berarti Lebarannya L-nya kapital ya, di kampungnya. Oke, ya. Nah, mau diganti hari Lebaran, kita ganti hari Natal. Ingat, nama harinya saja. Hari Natal, hari raya ya, N-nya saja kapital. Hanya tidak perlu kapital ya, hanya tidak perlu kapital. Cukup nama hari. Sama dengan nama bulan. Nama bulan namanya saja yang kapital. Contoh bulan Ramadan. Bulan Ramadan, R-nya saja kapital. Ya, Ramadan itu seperti ini penulisannya ya. Atau kita bilang bulan Oktober, O-nya saja kapital. Kalau tahun, ada tahun Kabisat yang 4 tahun 29 Februari 4 tahun sekali ya, itu namanya tahun Kabisat. Kemudian K-nya saja kapital, tahunnya tidak perlu. Kecuali nanti dia di awal kalimat ya dalam bentuk kalimat tahun Masehi ya. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut. Poin yang kelima, sekarang yang kelima adik-adik. Oke, sekarang yang kelima, kategori ada 3 paket, yaitu nama suku, ya suku, kemudian nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, ya. Jadi nama suku, bangsa, dan bahasa itu satu paket, Kina. Nah, aturannya bagaimana? Kalau dia nama suku, bangsa, dan bahasa, ingat namanya saja, nama sukunya, ya tidak S-nya tidak perlu kapital. Contoh. Dia berasal ya dari suku, misalkan suku Toraja ya, berarti T-nya saja kapital. Suku Bugis, B-nya saja kapital ya. Suku misalkan suku Madura, M-nya saja kapital. S-nya tidak perlu nah. Sama dengan bangsa. Saya mencintai bangsa Indonesia, ingat bangsa B-nya non kapital, Indonesia-nya saja huruf yang besar kapital. Toh sama juga nama bahasa. Contoh, dia berbicara bahasa Arab. Nah, berarti bahasanya jangan dikasih bahasa B-nya juga kapital. Ya cukup nama bahasanya yaitu Arab. Ya kayak gitu. Oke, paham untuk poin yang kelima adik-adik? Paham, Kak. Sekarang lanjut lagi nih, poin yang keenam. Nah, poin yang keenam ini kategorinya kalau dia berupa ya kategori penulisan judul ya, penulisan judul. Nah, untuk penulisan judul
ya. Penulisan judul ini kategorinya ada 2 ya. Judul akan ada yang nanti kita tulis dengan huruf kapital, judul ini, dan ada judul yang kita tulis dengan huruf non kapital ya. Jadi kapital dan non kapital. Nah, sekarang judul ditulis kapital untuk semua ya huruf awal ya tiap kata ya. Tiap kata. Jadi huruf awal tiap kata termasuk kalau di judulnya kalian nanti ada yang namanya kata ulang utuh atau yang biasa disebut kata ulang sempurna ya. Contoh kalau kata ulang utuh kata ulang misalkan nih kata asas diulang menjadi asas. Berarti asas nanti kalau di judul ini kapital. Terus tanda hubung. Nah, ini juga lain kapital. Nah, ini namanya kata ulang utuh ya. Contoh lain di judul tak ada kata anak-anak. Nah, berarti A-nya juga kapital. Anak ya, kapital. Hak-hak, kupu-kupu, laba-laba. Kalau di judul berarti semuanya kapital. Yang tidak kapital itu kalau dia kata ulang yang bukan kata ulang utuh. Contoh yang ada imbuhannya, misalkan ada kayak kata bermain-main. Berarti kalau bermain-main B-nya saja yang kapital ya. Nah, setelah kata ulang itu yang mainnya, kata main enggak perlu di kapital ya. Alasannya karena tidak termasuk kata ulang utuh. Oke, paham? Mengenai kata ulang utuh adik-adik, paham? Oke, sekarang non kapital kategorinya ada 2. Kalau dia non kapital, kalau di judul tak ada yang berkategori nanti preposisi dan ada yang berkategori konjungsi ya. Jadi preposisi dan konjungsi. Apalagi itu preposisi? Preposisi nama lain dari kata depan ya, kata depan. Kalau konjungsi preposisi kata depan, konjungsi kata hubung. Nah, sekarang contoh preposisi. Di dalam judul biasanya ada preposisi di, ada preposisi ke, ada preposisi dari. Ya di judul biasanya ada pada, bagi, terus ada preposisi dalam. Oke, dan sebagainya ya. Oke, kalau kata hubung juga seperti itu. Kata hubung yang biasa di judul apa? Ada yang, kata yang, terus dan, atau, ya, oke, dan sebagainya. Intinya kalian tahu kategorinya, Jadi perhatikan judul kapital non kapital. Kapital untuk semua huruf awal tiap kata, termasuk kata ulang utuh atau sempurna. Non kapital kalau di judulnya ada yang berkategori preposisi, ada yang berkategori konjungsi ya. Nah, ingat preposisi dan konjungsi ya. Oke. Contoh. Kalau misalkan Kak Mala bilang misalkan judul artikelnya misalkan Kak Mala bilang pemenuhan hak-hak asasi bagi manusia di Indonesia ya. Hak-hak asasi manusia di Indonesia. Berarti P-nya harus kapital di pemenuhan hak-hak karena apa? Karena dia kata ulang utuh berarti harus kapital, hak-hak asasi, A-nya kapital. Manusia, M-nya kapital. Di Indonesia, D-nya non kapital. Mengapa non kapital? Karena di sini termasuk apa? Termasuk preposisi. Ya. Ini boleh kapital. Kapan dia boleh kapital, Bede? D-nya ini bisa kapital. Bisa kapital kalau saya pindahkan dia di awal. Ya. Jadi kalau preposisi dan konjungsi ini, preposisi dan konjungsi berada di awal,
berarti tetap mengikuti aturan yang kayak kalimat ya, yang awal judul ya. Berarti tidak perlu ditulis dengan huruf non kapital, melainkan ditulis dengan kapital. Ya, itu pengecualian kalau preposisi konjungsi berada di awal. Kalau berada di awal judul, ya berarti kapital. Gitu. Nah, tidak mungkin tiba-tiba kita buat judul nih, tiba-tiba di kata huruf pertama di awalnya langsung non kapital toh? Tidak seperti itu ya. Nah, sekarang, kalau Kamala berikan tanda titik di sini, apakah benar kalau Kamala berikan tanda baca, mau tanda tanya, tanda seru, atau tanda titik? Benar? Benar tidak kalau Kamala kasih tanda baca di situ, di akhir? Tidak bisa ya? Jadi kapan nih, misalkan nih, kapan kalian menemukan ada judul, semua sama nih, mirip-mirip. Yang berbeda hanya dari segi tanda baca. Ya. Tapi hanya ada sesuatu yang tidak memberikan tanda baca, nah itu yang kalian pilih. Ya, kenapa? Karena ingat judul nih, ya adik-adik perlu ketahui, judul tidak diakhiri, jadi judul tidak diakhiri tanda baca. Ya, jadi perlu adik-adik ketahui, judul tidak diakhiri tanda baca. Oke, paham poin ke-6? Ngerti? Paham, Kak. Iya, Kak. Oke, lanjut lagi poin yang ke-7. Nah, poin yang ke-7 ini sekarang dia berkategori masih berupa nama, tapi sekarang dia nama lembaga. Ya. Nama lembaga, misalkan lembaga pemerintahan, ya, lembaga pemerintahan. Kemudian lembaga ketatanegaraan, dan termasuk dokumen, ya, dan termasuk dokumen negara, ya, harus ditulis dengan huruf kapital, ya. Dia menggunakan huruf kapital, ya, kecuali sama dengan judul ini, kecuali kalau misalkan di nama itu ada konjungsi, ya, atau preposisi, ya, konjungsi atau preposisi, sama ke penulisan judul. Contoh, Kamala bilang Kementerian, Kamala bilang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berarti K-nya kapital, namanya ini Kementerian Pendidikan, P-nya kapital, Pendidikan dan Kebudayaan, karena ini ada konjungsi nih, non kapital ya, kebudayaan baru lagi dia kapital, ya. Oke, kalau dokumen negara, contoh Undang Dasar 1945. Oke, ini dokumen negara nih. Nah, tapi kalau misalkan nih kalian dapat kalimat seperti ini, misalkan pemerintah sedang membahas undang-undang nih. Kalau Kamala tulis dengan huruf kapital, coba kalian perhatikan. Kalau Kamala tulis dengan huruf kapital, apakah benar? Kalau Kamala tulis dengan huruf kapital itu undang-undangnya? Apakah sudah benar dengan huruf kapital? Benar. Benar, Kak. Jadi dokumen negara nih? Undang-undang? Ini kalau cuma bilang ke undang-undang, itu kan belum jadi dokumen negara. Kapan dia menjadi dokumen negara? Pertama, ketika sudah disahkan. Yang kedua, kalau dia berhubungan dengan undang-undang, dia kan ada nomornya. Undang-undang itu ada nomor sekian, sama dengan permen, peraturan pemerintah, Kepres, keputusan presiden, ya. Nah, berarti itu kan permen, dia kan memiliki nomor masing-masing, misalnya nomor sekian tentang apa, ya. Nah, kalau cuma seperti ini, jangan ditulis dengan kapital. Kapan dia boleh ditulis kapital? Kalau bentuk kalimatnya Kamala ubah seperti ini. Misalkan nih, pemerintah sedang membahas undang-undang. Nah, kemarin ini masuk di UTBK ini, ini dan masuk di UTBK kemarin.
Undang-Undang nomor, nah bisa disingkat misalkan Undang-Undang nomor 23 ya. Tahun, T-nya juga kapital, tahun 2009. Nah, terus apa isinya? Disebutkan nih tentang. Nah, tentang itu kan konjungsi. Berarti non kapital, tentang, nah, baru isinya kapital lagi. Pelayanan publik. Nah, seperti itu baru boleh ya, baru kapital karena sudah menjadi dokumen negara. Oke, mengerti? Paham? Yang poin ke-7 adik-adik? Ngerti ya, Kak. Lanjut. Nah, untuk poin yang berikutnya, ini poin ke-8, Kamala satukan 3 poin menjadi 1 ya. Ini biasa Kamala singkat menjadi poin Iya, Kak. GPL. Nah, poin GPL. GPL. Nah, G ini kategorinya di sini adalah gelar ya. P di sini kategorinya adalah pangkat ya. L di sini kategorinya adalah letak ya. Nah, sekarang kita kategorikan dulu. Contoh kategori gelar. Misalkan gelar kebangsawanan. Apa contohnya gelar kebangsawanan? Ada Raden. Toh? Kemudian ada Sultan. Ya, Sultan. Kalau gelar keagamaan ada Haji. Ya. Kemudian ada Nabi. Ya. Terus gelar akademik ada Sarjana. Terus ada doktor dan profesor ya, profesor juga termasuk gelar nih, profesor dan sebagainya ya. Intinya kalian tahu kategori gelar itu seperti apa ya. Pangkat di sini berhubungan dengan jabatan. Nah, jabatan tertinggi siapa nih yang memimpin negara kita? Adalah Bapak Presiden ya, Presiden Jokowi. Kemudian ada teman-temannya ya, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati ya. Nah, kalau di militer ada jabatannya jenderal, kopral, mayor, brigadir dan sebagainya ya. Terus kalau di perusahaan ada direktur ya. Terus banyak nih jabatan-jabatan yang lain. Ada ketua, kepala, biasanya kepala bagian ini, ketua misalkan ketua apa gitu ya. Kemudian ada sekretarisnya, temannya sekretaris, bendahara dan sebagainya. Intinya jabatan atau pangkat. Nah, yang terakhir letak di sini berhubungan dengan letak geografis ya. Jadi adik-adik perhatikan di sini berhubungan dengan letak geografis. Contoh, letak suatu jalan ya, letak suatu jalan, terus letak pulau ya. Terus yang berhubungan dengan geografis ada sungai, terus ada laut, ya laut. Intinya geografis negara, kota, ya kota, terus danau, ya selat, teluk, ya intinya dia berhubungan dengan geografis. Nah, perhatikan ke aturannya, nah. Oke. Sekarang aturannya untuk GPL ini, yang pertama GPL. Nah, sekarang GPL. Tadi GPL apa? Gelar, pangkat, letak. Nah, GPL diikuti nama diri. Tadi di awal Kamala sebut nama diri sebagai apa? Nama orang, nama tempat, ya. Sekarang GPL diikuti nama diri atau disebut secara spesifik, ya. Berarti GPL ini harus ditulis dengan huruf kapital, ya. Jadi ditulis dengan huruf kapital, ya. Jadi adik-adik nanti Kamala ingatkan kembali ya, di akhir akan ada kuis nanti, ya, mengenai materi kita hari ini. Jadi perhatikan baik-baik ya. Nah, GPL diikuti nama diri atau disebut secara spesifik itu ditulis dengan huruf kapital. Nah, contoh. Malah kasih contoh toh. Ayahku bertemu Presiden Jokowi. Nah, Presiden Jokowi. Nah, kenapa presiden? Ini kan GPL nih, pangkat toh.
Presiden kapital P-nya, karena ada Jokowi yang mengikutinya. Artinya Jokowi ini dikategorikan sebagai nama diri. Berarti presiden harus kapital. Nama diri juga kapital. Gitu. Nah, contoh lain. Misalkan mereka mendaki, ya, mendaki Gunung Semeru. Nah, gunung itu dia letak geografis toh. Ada nama gunungnya, ada, yaitu Gunung Semeru, ya. Jadi karena ini letak geografis diikuti nama diri yaitu Semeru, makanya dia sama-sama kapital. Seperti itu. Nah, oke. Lanjut, yang kedua, kan tadi GPL diikuti nama diri nih. Nah, sekarang GPL-nya, ya, sekarang GPL-nya tidak diikuti nama diri, ya, tidak ada nama diri yang mengikutinya. Berarti kalau tidak diikuti nama diri, GPL ini ditulis dengan huruf non kapital, ya. Contoh nih, dia bilang kakakku, ya, seorang jenderal perang. Nah, kakakku seorang jenderal perang. Nah, sekarang kakakku seorang jenderal perang. Kenapa Kamala tulis jenderalnya non kapital? Karena kata perang di sini kategorinya dia bukan nama diri. Makanya non kapital, ya. Contoh lain. Rumah itu berada di lereng. Nah, di lereng gunung yang hijau itu. Nah, sekarang kenapa gunungnya Kamala tidak tulis dengan huruf kapital? Karena yang hijau itu tidak merujuk ke sebuah nama. Kecuali Kamala ganti rumah itu berada di lereng Gunung Merapi atau lereng Gunung Bawah Karaeng. Itu kan ada nama gunungnya. Berarti G-nya harus kapital. Seperti itu, ya. Oke, mengerti adik-adik? Paham? Nah, sekarang nih perhatikan kayak gini, nah ini juga biasa menjadi pengecoh. Kalau ada nih kategori nama jenis, ya, kategori nama jenis, terus dia menggunakan nama geografi. Jadi kalau ada kategori nama jenis menggunakan nama geografi, tadi kan Kamala bilang kalau nama geografi itu harus ditulis dengan huruf kapital toh, tapi karena berkategori nama jenis hanya berupa nama jenis, nama geografi ini ditulis dengan huruf non kapital. Ya, jadi nama geografinya ditulis dengan huruf non kapital, ya. Contoh yang berkategori nama jenis dan menggunakan nama geografi. Misalkan Kamala bilang jeruk Bali, toh yang pakai nama geografi, tapi karena berkategori nama jenis, Balinya non kapital. Ada pisang Ambon. Nah, terus ada juga terong Belanda. Nah, ya, yang pakai nama geografi semua. Kemudian ada gula Jawa, nama geografi juga, ya. Oke. Nah, yang kedua, kalau dia berkategori bukan nama jenis. Nah, sekarang dia bukan nama jenis. Terus menggunakan nama geografi. Jadi kalau dia bukan nama jenis atau bisa dikatakan dia khas, berarti nama geografinya ditulislah dengan huruf kapital, ya. Contoh yang berkategori bukan nama jenis nih. Misalkan Kamala bilang batik Yogyakarta. Nah, ini kan bukan nama jenis ini. Dia khasnya, artinya ya batik yang berasal memang dari Yogyakarta. Beda dengan jeruk Bali tuh, jeruk Bali kan nggak bisa dimaknai jeruk yang berasal dari kota Bali. Beda kalau bilang ke orang Bali. Nah, berarti dia bukan nama jenis, ya. Batik Yogyakarta. Kemudian kita kalau dari makanan ada makanan khas Coto Makassar. Nah, ingat namanya saja, nama geografinya saja kapital. Ini tidak perlu dikapital, ini tidak perlu kapital. Ya,
Sama kalau kita bilang tarian Bali, film Korea non kapital, film Korea filmnya non kapital, Koreanya yang kapital karena bukan nama jenis seperti itu ya. Oke, mengerti? Paham adik-adik untuk poin yang ke-8? Mengerti, Kak. Oke. Paham, Kak. Kita masuk di poin yang terakhir ya sebelum kuis nih. Poin yang terakhir dari huruf kapital ada yang namanya poin kata penunjuk ya. Jadi kata penunjuk hubungan kekerabatan. Contoh kata penunjuk hubungan kekerabatan. Nah, contoh kata bapak, kata ayah, ya, ibu, saudara, kata saudara, kata om, tante dan sebagainya. Intinya kata penunjuk hubungan kekerabatan ya. Dan kata penunjuk hubungan kekerabatan ini digunakan dalam sapaan. Nah, ini digunakan dalam sapaan. Maksudnya di sini sapaan, nah kalian tanda ini kalau sapaan itu seolah-olah kayak berbicara langsung, berhadapan langsung dengan pembicara, ya lawan bicara tak. Itu maksud dari sapaan. Berarti hubungan kekerabatan itu, kata penunjuk hubungan kekerabatannya ditulis dengan huruf kapital. Ya, tulis dengan huruf kapital. Contoh, Mbak Mala kasih contoh ya. Misalkan kata saudara nih, saudara, ya, kata saudara. Nah, perhatikan Ki. Sekarang kalimatnya begini. Silakan saudara menyampaikan pendapatnya. Nah, terus saya memiliki 5 orang saudara. Oke, sekarang yang mana yang digunakan dalam sapaan? Bagian atas atau bagian yang bawah? Atas, Kak. Ini kan seolah-olah berhadapan langsung kita, makanya dia digunakan dalam sapaan. Ini saudara di sini tidak merujuk ke sapaannya, bukan sapaan. Berarti kalau dia berkategori sapaan, S-nya ini karena kata penunjuk hubungan kekerabatan harus ditulis dengan huruf kapital. Ya, sama kalau kita kayak gini. Misalkan kita buat kalimat seperti ini. Mau kemana Bapak? Tanya Ibu. Berarti itu kan kita berbicara langsung dengan Bapak. Ibu berbicara langsung dengan Bapak, atau berarti Bapaknya B-nya harus kapital. Atau mau kemana Ayah? Tanya Ibu. Berarti itu kan berbicara langsung. Beda kalau kita bilang, saya menghormati Bapak guru di sekolah. Nah, kalau seperti itu kata Bapaknya ini non kapital, ya. Atau saya menghormati ayah di rumah. Nah, berarti kata ayahnya non kapital karena tidak digunakan dalam bentuk sapaan. Sama dengan penutup surat. Nah, kalau penutup surat kan itu, kalau surat itu kan kita membuat surat itu bentuk tidak langsung toh. Artinya kita seolah-olah berhadapan langsung tapi medianya hanya surat. Nah, jadi kalau kita menggunakan kata sapaan dalam surat itu harus kapital semua. Contoh kata bapak, kata ibu, atau kata saudara. Biasanya di bagian akhir. Atas perhatian bapak ibu, ya. Atas perhatian saudara, berarti S-nya kapital, bapak ibunya, B-nya kapital, I-nya kapital. Seperti itu ya. Nah, khusus kata Anda, jadi di sini ada pengecualian. Khusus kata Anda, ya. Jadi kalau kalian temukan ada kata ganti Anda, ini selalu memang digunakan dalam bentuk sapaan dan akan selalu digunakan dalam bentuk huruf kapital, ya. Jadi kata Anda itu bagaimanapun bentuk kalimatnya, nah
Mau dia bentuk kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat langsung, tetap dia harus kapital. Karena memang selalu digunakan dalam kalimat sapaan, makanya dia harus kapital. Beda tadi yang kata Bapak, Ibu, ya hubungan kekerabatan, toh nanti kapital kalau sapaan. Kalau Anda memang pasti digunakan dalam sapaan. Contoh, kita bilang, siapakah nama Anda? Berarti A-nya harus kapital. Ya, di mana rumah Anda? Terima kasih atas perhatian Anda. Seperti itu ya, makanya si Andanya ini hanya harus kapital. Oke, dipahami adik-adik? Paham? Nah, sekarang kita kuis ya. Penggunaan huruf kapital pada kalimat benar kecuali yang salah lah. Yang salah yang mana? Oke. Haji ini gelar, ada kapital. Gubernur pangkat kapital, Jono juga nama diri kapital, ya. Kemudian ada prodi, ya, juga kapital, ya. Disya sudah. Nah, profesor juga gelar, ada nama dirinya kapital. Berarti jawabannya yang salah penulisan huruf kapital yang mana? Jawabannya adalah A. Karena Raden Mas tidak diikuti nama diri. Berarti harusnya kapital. Ya. Oke, good. Lanjut, nomor 2. Kalimat yang mengandung kesalahan dalam penulisan huruf adalah kalimat yang mengandung kesalahan dalam penulisan huruf. Kalau A, gubernur, non kapital G-nya karena dari nama dirinya. Oke, benar. Gubernur, brigadir, jenderal, jabatan, ada namanya, ada Abimanyu. Mayor, jenderal, tidak ada nama dirinya, berarti benar Cita. Dia baru saja diangkat menjadi sultan, tidak ada nama dirinya, sudah benar, non kapital. Gubernur, awal kalimat Irian Jaya, ya, Irian Jaya, oke. Menghadap presiden. Presiden ini tidak diikuti nama diri. Iya, berarti harusnya non kapital. Saudara, ingat baru-baru tadi Kamal jelaskan, saudara dia digunakan dalam sapaan. Jadi jawabannya adalah delta yang salah ya, yaitu presiden non kapital. Oke, lanjut nomor 3. Kalimat berikut ditulis dengan huruf kapital yang benar, kecuali yang benar, kecuali berarti yang salah. C. Oke, jawabannya adalah C. Oke, benar. Jawabannya C. Kenapa? Perhatikan ini ada jalan. Bukan kata andanya, nah Anda kan tadi Kamal bilang harus kapital lah. Terus lingkar luar Jakarta. Ada nama jalan, berarti J-nya harus kapital. Diikuti nama diri. Oke, ini sudah benar ibu kota. Terus desa juga letak sudah benar. Kepulauan juga letak benar, ada nama pulaunya. Oke, di sini sudah jadi. Oke, jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 4. Kalimat berikut ini ditulis sesuai dengan aturan PUEBI kecuali berarti yang tidak sesuai. Apa jawabannya ini? Nomor 4. Oke, yang A, agar akhirnya ada koma. Berarti fungsi komanya apa? Memisahkan anak kalimat. Awal kalimat. Yang Sungai Cibarani letak ada nama dirinya kapital. Kelurahan letak ada nama dirinya kapital. Sungai tersebut dilakukan oleh para camat. Oke, jabatan ada nama dirinya. Mana namanya? Camat siapa gitu? Tidak ada. Iya, berarti salah, lurah juga salah ya. Jadi jawabannya adalah C. Ya, kalau ini Bapak Wali Kota Bandung sudah benar. Bapak sapaan, Wali Kota nama jabatan, ada nama dirinya, ada Bandung ya. Oke, ini pun sudah benar mengawali bagian langsung ya. Oke, terakhir nomor 5. Penulisan huruf kapital yang tepat terdapat pada kalimat. Jawabannya adalah kita eliminasi dulu. Yang E, gubernur, tidak ada nama dirinya, non kapital. Non kapital.
enak menikmati tahu Sumedang. Sumedang nama geografi. Tapi tahu ini hanya sebagai nama jenis. Berarti harusnya non-kapital. Non-kapital. Menguasai bahasa Indonesia. Ingat, nama bahasa saja yang kapital. Lulusan SMA itu berminat menjadi sekretaris di perusahaan. Ada nama dirinya sekretaris apa? Tidak ada. Tidak ada. Berarti non-kapital. Non-kapital. Adalah A. Karena Jawabannya A. geografis diikuti nama Selat diri Bali. Oke. Terima kasih untuk perhatian adik-adik ya. Untuk pembelajaran hari ini, dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat mengikuti pembelajaran berikutnya. Cukup pembelajaran dari Kamal hari ini. Semoga apa yang Kamala berikan bermanfaat buat kalian ya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya. Oke, terima kasih untuk semua ya, dan selamat sore menjelang malam ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan video baru dari Jills Media. Terima kasih.